Berbagai cerita tentang kegunaan dan kekuatan susuk membuat tim Mitos Urban menelisik sosok gaib apa yang bersemayam di dalam susuk sehingga pemakainya memiliki kelebihan yang tak tampak. Nanti kita lihat berapa orang yang kena atau semuanya, apa beberapa saja gitu ya. Ya, ini dilihat ya. Nah sekarang langsung pejam mata. Ya, mulai rasakan ke badannya ya. Ya, ada. Kekuatan magis. Mungkin itu yang tertanam di pikiran kebanyakan orang saat mendengar kata susuk. Hal itu bisa jadi benar karena sumber kekuatan dari benda yang dijadikan bahan susuk tidak terlihat. Tidak dipungkiri, beberapa paranormal mengaku perlu melakukan ritual tertentu sebelum melakukan pemasangan susuk secara gaib. Ini dilihat ya, kecepatannya. Nah, saya rasakan ke badannya. Ilmu susuk ini kemudian berkembang menjadi luar biasa di tanah Jawa. Itu kemudian berkaitan dengan perewangan atau dalam hal ini entitas gaib atau jin secara gampang itu sebut ya. Nah, memang si jin itu bertempat di susuk itu. Dia akan memberikan yang namanya itu malih rupa. Malih rupa itu adalah muka seseorang yang masang susuk itu bisa berubah-ubah. Biasanya semakin malam semakin cantik atau semakin ganteng. Nah, kemudian apabila si pemasang susuknya ini punya idola, misalnya ada yang diidolakan itu artis atau siapa gitu ya, dalam dan luar negeri, lalu kemudian jin ini bertugas akan membuat dia hampir mirip seperti itu dalam pandangan orang lain. Nah, kerjanya gaib seperti itu. Kalau yang natural, susuk yang secara natural saja, itu daya kerjanya tadi melibatkan fungsi aura di tubuh kita melalui kerja sistem meridian. Jadi ketika saya punya energi batin dan masing-masing orang juga punya inner power atau energi dalam tubuh masing-masing orang itu berpadu, disitulah kita akan merasakan satu bentuk balance atau keseimbangan power dari susuk. Ada yang berkekuatan sampai dengan 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun, ada yang permanen. Tergantung dari spiritual tadi mengisikan energinya sebesar apa atau setinggi apa. Meski banyak orang yang menganggap susuk sangat kental berhubungan dengan kekuatan gaib, memiliki persepsi tersendiri. Susuk jarum yang kini banyak bermunculan dianggap menyerupai akupuntur yang bersifat permanen. Beberapa titik yang dituju biasanya merupakan titik meridian yang juga dipakai untuk akupuntur. Kalau awal mulanya susuk itu kan sebenarnya tidak terlalu mistik. Awal mulanya itu real, sebagaimana sejarahnya berkaitan dengan akupuntur dan Ayurveda dari India. Jadi itu kalau susuk itu sudah dimasukkan ke badan, itu dia akan berhubungan dengan titik-titik yang berkaitan dengan meridian. Jadi sebenarnya itu real. Misalnya ya, kita memasang susuk di sini, maka ini nanti akan berhubungan dengan kerja jantung. Artinya, kalau dipasang susuk emas atau berlian di sini, itu akan menenangkan kerja jantung tadi. Sehingga apabila kerja jantung kita bagus, kita bawaannya menjadi stabil dan jelas aura kita juga akan semakin bagus.
Yang membuat orang bisa awet muda, susuk ini kan bentuknya seperti jarum, sama halnya dengan akupunktur. Ketika kita dalam wajah sebagai katakan terapi akupunktur untuk kecantikan, titik-titik yang ditanamkan dari susuk itu persis sama dengan titik-titik akupunktur untuk katakan pengencangan wajah atau agar orang itu terlihat lebih fresh, lebih awet muda seperti itu. Jadi tidak, menurut saya tidak masuk di hal energinya, tetapi secara kajian ilmiahnya bahwa titik akupunktur yang untuk pengencangan wajah itu persis dengan titik-titik susuk emas itu. Kekuatan gaib susuk tidak selamanya berlangsung abadi. Power yang ada dalam logam yang tertanam bersama susuk konon bisa hilang. Ada beberapa aktivitas yang ternyata menjadi pantangan bagi pemasang susuk. Jika pantangan itu dilanggar, susuk pun lantas tak berdaya guna. Secara bertahap, susuk itu akan luntur dan hilang. Susuk ketika pantangan dimakan, biasanya energinya yang menghilang, tetapi bendanya tidak. Biasanya seperti itu. Susuk yang ada pantangannya ketika pengguna melanggar pantangan itu, efek spontannya ada. Jadi kayak semacam mulai rasa percaya dirinya menghilang, kemudian kesialannya mulai berdatangan bertubi-tubi dan sebagainya. Pantangan susuk itu secara standar, kalau dari zaman dulu, walaupun sekarang mungkin sudah bergeser ya, banyak yang tidak ada pantangan. Misalnya yang paling umum sekali, pemasang susuk dilarang memakan jantung pisang. Itu bisa menyebabkan susuknya menjadi luntur dan keluar. Dilarang makan sate langsung dari tusuknya. Itu sebenarnya filosofi lepasnya tusuk sate itu dari daging, seperti susuk dalam daging kita juga bisa copot. Kemudian misalnya jalan di bawah jemuran atau dilempar bantal, itu juga larangan susuk. Nah, ada beberapa lagi larangan-larangan yang sifatnya itu berbeda-beda di kalangan pemasangnya.